Ada sesuatu hal yang menggelitik di ruang-ruang publik beberapa waktu belakangan, yaitu satu statement dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa beliau kaget dan terheran-heran karena banyak sekali infrastruktur yang dibangun di rezim beliau yang kemudian tidak dapat digunakan secara maksimal. Halo, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan satu statement dari Presiden Joko Widodo, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Presiden Joko Widodo kaget dan terheran-heran dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun di rezim ini, tetapi kemudian infrastruktur itu tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Ini sangat menarik untuk kita bicarakan, karena sedari awal saya sudah mengkritisi hal ini, karena tentunya berbicara tentang pembangunan, saya selalu membagi pada dua hal. Yang pertama itu adalah pembangunan sumber daya manusia, dan kemudian pembangunan infrastruktur. Ketika rezim hari ini lebih memberatkan atau memprioritaskan pembangunan infrastruktur daripada pembangunan sumber daya manusia, ini adalah sesuatu hal yang menurut saya perlu dikaji ulang. Padahal, antara kedua hal ini harusnya sama-sama diprioritaskan oleh kekuasaan. Pertama, kekuasaan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, kemudian kekuasaan juga tidak boleh lupa juga bahwa ada pembangunan infrastruktur yang harus memang digenjot oleh kekuasaan. Karena dua hal ini ibaratkan dua sisi mata koin. Karena akan menjadi sangat keliru misalkan kekuasaan hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur, tetapi melalaikan pembangunan sumber daya manusia. Karena pembangunan sumber daya manusia diamanatkan di dalam konstitusi kita, yaitu tujuan dari pemerintah yang berkuasa atau dibentuknya pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya di situ ada pembangunan sumber daya manusia. Ini adalah suatu catatan penting yang bisa diperhatikan oleh kekuasaan ketika memang ingin menggunakan prioritas dalam proses pembangunan. Berbeda misalkan seperti yang terjadi hari ini. Ya, pembangunan itu lebih diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur. Dan ini tampak sekali ketika di periode pertama Presiden Joko Widodo, di mana uang pendidikan Indonesia yang harusnya uang APBN itu diperuntukkan untuk pendidikan itu dipangkas 20% untuk pembangunan infrastruktur. Dan di periode selanjutnya, ya di beberapa tahun belakangan, banyak sekali infrastruktur yang dibangun oleh kekuasaan itu justru berasal dari uang hutang negara. Ini adalah sesuatu hal yang sangat lucu, ya, karena yang tampak hari ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh kekuasaan kemudian berujung pada banyaknya infrastruktur yang telah dibangun akhirnya tidak bisa dimaksimalkan, tidak bisa difungsikan, menjadi bangunan tua, terbengkalai. Teman-teman semua bisa bayangkan ketika kekuasaan memprioritaskan pembangunan itu pada pembangunan infrastruktur itu bertahan berapa lama sih? Kalau pembangunan infrastruktur itu maksimal ya 10 sampai 15 tahun saja. Habis itu harus ada renovasi, harus ada perbaikan lagi. Ya, artinya kekuasaan hanya berinvestasi selama 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Tetapi ketika pembangunan itu dititik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia, ya, ketika warga masyarakat Indonesia memang atau uang pendidikan kita memang diporsikan lebih oleh kekuasaan untuk membangun sumber daya manusia, beda soal. Karena ketika kita berbicara sumber daya manusia, kita berbicara pada jangka yang sangat panjang. Misalkan saya hari ini anak muda, umur sekitar 20 tahun, atau banyak anak muda lain yang umur 20 tahun dan mendapatkan kesempatan pendidikan dari kekuasaan, karena pembangunan sumber daya manusia itu bisa bertahan 40-50 tahun yang akan datang. Bayangkan, hari ini anak muda banyak sekali di angka 17-30 tahun. Artinya, investasi kekuasaan, investasi negara ya melalui sektor pendidikan itu bisa bertahan sampai 30-40 tahun yang akan datang. Apalagi kita lihat bahwa kalau kita pembangunan infrastruktur itu berasal dari hutang negara, ini kan bukan memberikan hal positif bagi negara, tetapi justru memberikan nilai minus bagi keuangan negara. Menurut saya nggak logis nih. Kita fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu adalah dana utang. Ya, kalau istilah orang di kampung saya itu harus ada uang dingin gitu loh, uang yang memang dimiliki oleh negara. Ketika kita memang benar-benar ingin melakukan pembangunan. Berbeda misalkan ketika kekuasaan hari ini menggunakan skala prioritas pada sektor pembangunan sumber daya manusia. Ini mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang berbeda.
Karena tentunya ketika kita berbicara atau kekuasaan misalkan berinvestasi pada pembangunan sumber daya manusia, itu bukan hanya bertahan 10-15 tahun seperti pembangunan infrastruktur, tapi ketika pembangunan itu diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia, maka itu bisa sampai 30 dan 40 tahun yang akan datang. Artinya sangat panjang sekali ketika kekuasaan benar-benar menginvestasikan ya segala pikiran dan tenaga negara ini pada pembangunan sumber daya manusia. Dan itulah yang kemudian justru diamanatkan di dalam konstitusi kita. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 ya di dalam pembukaannya, tujuan dari pemerintah yang berkuasa itu adalah selain melindungi segenap bangsa Indonesia ya, memajukan kesejahteraan umum, tetapi juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya ini kan suatu amanat konstitusi yang harusnya digunakan sebagai role model, yang harus digunakan sebagai prioritas oleh kekuasaan ketika mengambil kebijakan. Justru yang terjadi hari ini, kebijakan yang diambil oleh kekuasaan lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Dan akhirnya apa? Ya, yang terjadi adalah penyesalan. Benar seperti pepatah, penyesalan itu selalu datang terakhir. Dan penyesalan di akhir itu tidak berguna. Apa yang terjadi hari ini? Justru yang terjadi banyak sekali ketika memang infrastruktur, pembangunan infrastruktur itu sudah digenjot dan akhirnya sudah tersedia bangunan-bangunan itu. Yang menjadi kendala selanjutnya adalah kurangnya sumber daya manusia. Nah ini kan sesuatu hal yang lucu ya. Harusnya kekuasaan itu ketika memang membangun infrastruktur juga harusnya memikirkan sumber daya manusia. Infrastruktur ini nantinya akan dikelola oleh siapa, kan seperti itu. Bukan justru yang terjadi seperti hari ini. Infrastruktur yang dibangun ya ketika memang terbengkalai tidak maksimal, ujung-ujungnya dijual kepada investor, dijual kepada asing, diberikan pengelolaannya kepada asing. Nah ini kan sesuatu hal yang sangat menggelitik menurut saya. Tidak adanya satu gagasan besar di dalam proses pembangunan di negara kita. Karena pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur itu adalah dua hal yang harusnya benar-benar sama-sama diprioritaskan oleh kekuasaan. Karena ini ibarat dua sisi mata koin yang selalu bersamaan. Tidak logis misalkan ketika sumber daya manusia tersedia, tetapi fasilitas infrastruktur tidak memadai, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mengerikan juga ketika infrastruktur itu tersedia, tetapi sumber daya manusia tidak ada. Artinya kekuasaan ini sekaligus memberikan masukan kepada kekuasaan agar kemudian merubah pola pikirnya tentang bagaimana membangun negara ini. Kekuasaan atau rezim hari ini memang harusnya benar-benar memprioritaskan kemaslahatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baru diimbangi dengan infrastruktur yang memang memadai. Tidak ada gunanya saya sampaikan ketika infrastruktur itu memadai, terus sumber daya manusia kita itu tidak bisa mengelola, dan akhirnya kita melempar infrastruktur yang sudah dibangun melalui utang negara kepada investor lain. Ini kan logika-logika yang salah ya. Pemerintah itu tidak boleh kemudian menjadi seakan-akan sebagai pengusaha atau kontraktor yang membangun fasilitas umum dan akhirnya kemudian ketika tidak mampu dikelola atau tidak maksimal dijual kepada orang lain. Ya, dan juga infrastruktur yang dibangun oleh kekuasaan itu haruslah berlandaskan pada pengkajian yang matang. Itu penting juga tuh. Jangan sampai sama seperti hari ini misalkan, kita sedang mengalami krisis ekonomi, kita sedang menghadapi suatu masalah besar bukan hanya COVID-19, tetapi permasalahan di sektor ekonomi kita. Ketika masalah itu memang benar-benar kita rasakan, maksud saya adalah kekuasaan janganlah berbicara tentang pembangunan atau pemindahan ibu kota. Kan gak logis misalkan Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita itu merengek-rengek atau berteriak mengatakan bahwa kita sedang menghadapi suatu krisis ekonomi, membutuhkan uluran tangan dari rakyat Indonesia, membutuhkan bantuan dari orang-orang Islam. Tetapi justru di sisi lain, ya, pemindahan ibu kota, pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan perpindahan ibu kota itu digenjot oleh kekuasaan. Ini kan dua hal yang berbeda dan dua hal yang harusnya dikaji matang oleh kekuasaan.